Shalom Aleihim Bishem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Pertanyaan dari Ibu Widyastuti ya di Semarang ya. Ibu Widyastuti di Semarang ya. Ibu Widyastuti itu nanya begini, Pak Pendeta tolong jelaskan tentang Bunda Maria. Sebenarnya Bunda Maria itu Bunda Allah, terus semacam apa ya, semacam dewa atau bagaimana ya? Begini saja ya Ibu Widyastuti, Ibu Widi di Semarang begini ya judulnya ya. Maria wanita biasa bukan dewa. Saya memakai kata dewa ya supaya mudah dimengerti ya. Ibu Widyastuti ini bercerita bahwa Maria itu mendapat penghormatan seolah-olah dia itu disembah. Ada yang mengatakan cuman perantara katanya. Perantara doa itu lewat Maria untuk disampaikan kepada Yesus, terus Yesus disampaikan ke Bapa. Di surga itu mereka duduk bertiga. Ada Bapa, ada Maria. Bapa itu suaminya, Maria Bunda Allah, Yesus itu putra Allah. Jadi Bapa itu Allah Bapa, terus Maria itu Bunda Allah, Yesus itu putra Allah. Jadi di surga duduk bertiga. Kalau kita mau doa, mau apa, nggak bisa langsung ke Allah, nggak bisa. Jadi lewat Maria dulu. Lalu seolah-olah Maria ini menjadi quote and quote dewa, semacam dewa begitulah ya. Benarkah begitu? Hampir 2000 tahun inilah penyesatan luar biasa. Penyesatan luar biasa ya. Kita harus kembali ke Alkitab. Makanya itu gunanya kita kembali ke Alkitab, Bu Widya. Ibu akan terombang-ambing kalau ibu tidak kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Jangan apa kata gereja, jangan apa kata pastor, jangan apa kata pendeta. Apa kata Alkitab? Ya. Mari kita ngecek di Alkitab ya. Di dalam Matius 1 ayat 18 di situ disebutkan perawan Maria bertunangan dengan Yusuf yang tulus hati. Jadi ya kurang lebih Maria berumur 20 tahun, Yusuf berumur 30 tahun. Jangan punya pemahaman Maria masih gadis ingusan, Yusuf sudah tua bangka, mereka itu tunangan. Ya kalau Yusufnya sudah kakek-kakek masuk tunangan. Lucu ya, tunangan itu ya umurnya wajar-wajar lah, 20-30 begitulah. Yang laki 30, yang perempuan 20. Ini menurut tradisi-tradisi Israel di sana lah ya. Jadi Maria dan Yusuf ketika ketahuan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf itu tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir ya. Artinya tidak ada peran Yusuf sebagai pemberi benih laki-laki terhadap kehamilan Maria. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria begini, "Aku ini hamba Tuhan." Maria tidak mengatakan aku ini ibunya Tuhan gitu, atau aku ini istrinya Allah. Enggak ngomong gitu. Aku ini hamba Tuhan. Ya. Lukas 1 ayat 41. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet itu ngomong di ayat 42. Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Wah, berarti Maria itu hebat dong. Ibu Tuhan. Ibu dari Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya ya. Ya, bandingkan dengan Matius 16 ayat 16 sampai 17. Suatu saat Yesus nanya begini, murid-muridku, menurut kalian aku ini siapa? Anak manusia ini siapa? Petrus bilang apa? Engkaulah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus ngomong apa di ayat 17? Terus Petrus, itu bukan kamu yang ngomong, tapi itu Allah. Allah yang memberi
hikmat ke kamu. Jadi seseorang ketika penuh Roh Kudus, dia bisa ngomong, bisa ngerti. Oh, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah. Bisa ngomong. Maria yang dikandung itu adalah Yesus yang nanti, yaitu nanti menjadi Kristus Tuhan gitu. Ya saat manusia ya manusia. Lukas 2 ayat 19 ini Maria tuh punya sifat begini nih. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika gembala-gembala mengunjungi Maria, Bu, atau gembala ngomong gini, Tante, ini kelahiran Yesus ini, ada malaikat tadi ngomong ke kami begini-begini. Maria ngomong apa? Maria menyimpan dalam hatinya. Jadi Maria tuh seperti kebanyakan wanita suka sebenarnya mudeng nggak mudeng gitu, paham nggak paham gitu ya. Tapi lebih baik disimpan aja dalam hati. Ini para gembala ngomong kok katanya ada malaikat dateng. Maria nggak paham itu, menyimpan di dalam hati. Jadi sifat wanita itu kayak gitu ya. Seperti wanita pada umumnya, kalau ada sesuatu yang heboh-heboh itu dia diem dulu, disimpan dalam hati. Persis sama dengan ya Lukas 2 ayat 51 ketika Maria menemukan bahwa Yesus sedang debat dengan ulama-ulama Yahudi di Bait Allah. Terus Yesus ngomong gini, bukankah Yesus harus berada di dalam rumah Bapakku? Gitu. Yesus ngomong papi mami gitu ya. Aku kan harus berada dalam rumah Bapakku. Maria bilang apa? Pulang. Lalu Maria ini menyimpan dalam hatinya ya. Sampai Yesus dewasa di Nazaret gitu. Ibunya Maria di Lukas 2 ayat 51 menyimpan semua perkara itu dalam hatinya sama. Jadi Maria itu ya wanita biasa, kalau ada hal-hal yang heboh-heboh dia simpen dulu gitu ya. Ya. Misalnya nih, wah anakku bakal jadi presiden nih. Terus ditanya dong, Bu, gimana Bu? Anak ibu calon presiden loh, kelihatannya peluangnya besar nih mau jadi presiden. Dia simpan dulu gitu. Biasa wanita seperti itu gitu. Wah bakal heboh nih anakku jadi presiden nih. Dia nggak langsung keluar. Oh iya anakku memang hebat jadi presiden. Enggak, dia simpan dulu. Kebanyakan wanita emang seperti ini, wanita yang normal, wanita biasa itu kayak gitu. Ya kalau anaknya mau jadi presiden, kelihatannya tanda-tandanya bakal menang ini gitu ya. Terus ibunya ditanya, gimana itu Bu? Anak ibu bakal jadi presiden tuh. Dia simpan dulu dalam hatinya. Makanya biasa yang ditanya ibunya. Kalau bapaknya itu suka beda jawabannya ya. Oke, jadi itu Maria. Maria itu ya wanita biasa. Terus kita mesti ingat di dalam Markus 6 ayat 3, Maria itu punya 6 anak lagi selain Yesus ya. Diingat itu ya. Ada 4 anak laki-laki, Yakobus, kemudian Yusuf, kemudian siapa lagi Pak? Yakobus, Yoses, siapa Simon, terus Yudas gitu. Yakobus, Yoses itu sering disebut Yusuf, Simon terus Yudas terus Simon, terus adik perempuannya setidaknya 2. Sebagai wanita normal dia punya 6 anak lagi selain Yesus. Jadi Maria punya 7 anak ya. Nggak bisa dibilang Maria perawan abadi, nggak bisa. Oke, sampai sini. Lalu Alkitab blank, nggak nulis apa-apa sampai Yesus dewasa. Muncul lagi nanti Maria di dalam perjamuan perkawinan di Kana gitu. Ini Maria menunjukkan ekspresi imannya. Ketika kehabisan anggur, Maria bilang gini, Yesus habis tuh anggur. Gimana Bu, belum waktunya aku bikin mujizat. Maria apa yang disuruh Yesus lakukan aja. Ini menunjukkan bahwa Maria itu beriman pada Yesus, percaya Yesus bisa bikin mujizat. Padahal Yesus bilang belum saatnya aku bikin mujizat. Tapi nyatanya nanti menjadi mujizat. Maria muncul di perjamuan kawin di Kana, menunjukkan ekspresi imannya bahwa dia percaya Yesus. Jadi yang kemarin dia simpen dalam hatinya, direnungkan. Yesus ini apa ya? Gembala-gembala bilang, ini malaikat udah ngomong gini nih. Ya, dia simpen. Waktu di Bait Allah, kok Yesus kenapa debat sama ulama? Kenapa menang ya? Terus Yesus bilang, aku harus di rumah Bapakku, dia simpen. Nah, diekspresikan ketika perkawinan di Kana, muncul Yesus bikin itu habis anggur tuh.
Ya, terjadilah mujizat itu. Lalu muncul lagi nanti ketika Yesus disalib. Yohanes 19, ya ada sih sedikit waktu dia nyari-nyari Yesus lagi khotbah, terus itu ibu dan anakmu lagi nyariin kamu, nggak tahu untuk urusan apa. Hanya muncul sepintas-sepintas seperti itu. Kemudian muncul lagi di Yohanes 19 ayat 26-27, diserahkan kepada Yohanes. Yohanes, ini ibuku, waktu Yesus disalib tuh, sebelum mati maksudnya. Yohanes, ini ibuku, Bu, itu kamu ikut Yohanes ya. Ya. Kemudian muncul lagi di Wahyu 12 ayat 6 bahwa Maria dipelihara 3,5 tahun, 1260 hari di Wahyu 12 ayat 6. Artinya Maria ikut Yohanes itu 3,5 tahun. Jadi Maria meninggal pada tahun 37 Masehi di tempat Yohanes. Yesus kan disalib 33,5 lah ya, 33,5 Masehi. Tambah lagi 3,5 tahun, berarti 37 Masehi itulah Maria meninggal di tempatnya Yohanes pada umur kurang lebih 57 tahun ya, punya anak 7 kalau termasuk Yesus. Kesimpulannya apa? Maria bukan perawan abadi. Maria punya anak 7, perawan dari Hong Kong. Kedua, Maria itu percaya Yesus, makanya ketika mati dia masuk kemana? Masuk ke Firdaus. Tidak mungkin masuk ke surga, ya. Jadi pada usia sekitar 57 tahun, tahun 37 Masehi, Maria mati masuk Firdaus. Yesus masuk surga. Kalau Yesus masuk surga, kalau Maria masuk Firdaus, tidak mungkin Maria sekarang ini di surga, tapi nanti di surga. Kan dia sebagai wanita biasa, bukan dewa. Maria nanti masuk surga, betul, tapi hari ini dari kemarin sejak dia mati tahun 37 Masehi, dia ke Firdaus, tidak mungkin ke surga. Kalau ke surga dia nabrak Yohanes 3 ayat 13, tidak ada yang ke surga. Ya, orang mati ke Firdaus karena Maria ini wanita biasa. Kalau Yesus ke surga, nah menjadi masalah Maria yang wanita biasa ini seolah-olah jadi dewa, jadi ibunya, jadi istrinya Bapa, ada di surga, lalu kalian sembah-sembah. Kamu kalau doa sehari berapa ribu kata-kata kamu sampaikan kepada Maria. Maria wanita biasa seperti lainnya, seperti wanita-wanita lain yang percaya Yesus. Seperti Maria Magdalena, seperti ya yang lain lagi lah. Marta. Dia ada di Firdaus. Belum di surga, nanti di surga, nanti dibangkitkan sama seperti itu. Kalau Yesus ke surga, kan Yesus kembali sebagai Allah. Kalau Yesus bukan kembali sebagai Allah, dia ada di Firdaus. Ya. Kisah 1 ayat 9 mengatakan Yesus naik ke surga. Enggak dibilang Yesus ke Firdaus. Ya. Kalau yang lain selain Yesus itu ke Firdaus meskipun disebut surga, karena pengertian Firdaus juga surga juga. Ya. Tapi yang benar adalah Firdaus yang dimaksud itu Firdaus, bukan surga Allah, tempat tahta Allah. Jadi Bu siapa? Jadi namanya Widya ya. Bu Widya Stuti di Semarang, Bu Widi sudah clear ya, Maria itu wanita biasa, bukan dewa. Hari ini jika ibu masih doa kepada Maria, stop. Penyesatan luar biasa, Bu. Pikiran pakai logika. Masa kita doa sama Maria? Emang Maria siapa? Maria untuk perantara apa? Perantara kemana? Nggak perlu perantara, doa langsung ke Yesus. Yohanes 16 ayat 26, kamu akan doa kepadaku. Doa itu kepadaku, kata Yesus. Doa pada Maria. Yang bisa ngabulkan doamu kan Yesus, bukan Bapa. Pak, Bapa udah nggak ada di surga. Nggak ada di surga, itu yang ada Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Seorang yang duduk di tata surga itu ya Yesus itu. Keluhnya di ayat 1. Suaranya pernah kudengar. Siapakah yang duduk itu? Tuhan Allah. Siapakah Tuhan Allah? Yesus. Bukan Bapa. Ya.
Ya clear ya. Jadi Ibu ya mohon maaf kalau Ibu sekarang masih doamu pada Maria, berarti Ibu sedang disesatkan. Ratusan tahun kekristenan disesatkan penyembahan terhadap Maria. Tidak ada ayat Alkitab suruh doa ke Maria, baik Maria sebagai perantara, Maria sebagai apapun juga. Maria wanita biasa yang mati percaya Yesus, posisinya di Firdaus sama dengan yang lain di Firdaus. Nanti akan dibangkitkan, diberi mahkota baru masuk surga. Ya, tidak ada Maria di surga. Saat ini tidak ada. Saat ini di Firdaus. Jadi kalau kamu berdoa harus kepada Yesus. Bapaknya kemana? Sudah tidak ada kan, Bapak kiasan. Sudah ganti jadi Bapa kekal. Siapa? Yesus Kristus, Alfa Omega. Makanya Yesus ngomong, akulah Alfa Omega. Itu maksudnya Bapa kekal. Ya, padat, singkat, dan clear. Ya, Bu Widya Stuti, saya sudah menjawab pertanyaan Ibu. Sebaiknya Ibu ikut sekolah Alkitab, Bu, ya. Keluarganya juga suami suruh ikut sekolah Alkitab. Kan satu itu bisa untuk rame-rame. Biasanya suaminya ikut, nanti kan tinggal disir ke bininya ya, atau ke istrinya. Pemahaman Alkitab dalam keluarga ya. Salah satu saja, Bu. Satu keluarga itu salah satu saja yang ikut. Lalu nanti untuk rame-rame. Kan ini lewat online ya. Supaya satu keluarga ini diselamatkan gitu. Bisa berdiskusi. Kalau nggak jelas nanya. Enaknya sekolah Alkitab di situ, Bu. Boleh nanya. Ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi manusia itu Maria itu manusia atau wanita biasa, bukan dewa. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.